Sebelum Pak Tono sakit, pada awal ceritanya seperti ini. Di pagi hari di rumah Pak Tono, kedatangan teman lamanya yang bernama Pak Selo. Seperti yang Pak Tono sudah tahu, Pak Selo ini seringkali meminjam uang. Hutangnya menumpuk dan tidak satu kali pun dicicil maupun untuk dilunaskan. Apa kabar, Pak? Nggih, baik Pak. Pak Tono sendiri gimana kabarnya? Ya gini-gini aja, Pak. Sama, masih diabetes. Oh gitu. Gini Pak Tono, sebenarnya saya kesini ingin meminjam uang lagi Pak. Loh, Pak, yang kemarin-kemarin saja belum diganti. Sudah 4 juta lebih tuh. Karena kita sudah berteman baik, jadi saya pinjami. Tapi udah gak bisa kasih lagi, Pak. Saya juga butuh uang untuk berobat. Kalau bisa sih, malah sayanya minta tolong ke Pak Selo untuk segera lunasi, Pak. Ini Pak, saya belum ada uang untuk bayarnya Pak. Saya nekat ke sini karena saya udah berusaha menjual produk, tapi gak laku-laku Pak. Jual apa, Pak? Itu koyo herbal. Oh, semacam koyo merek K itu ya, yang katanya bisa menyedot racun di tubuh itu ya? Iyo, tapi ini berbeda Pak. Bedanya opo? Mungkin saja koyo ini bisa membantu mempercepat penyembuhan Pak Tono. Setelah semingguan pemakaian koyo dari Pak Selo tersebut, tiba-tiba mendadak Pak Tono pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Dokter memberikan berita buruk pada keluarga Pak Tono yang isinya bahwa bila Pak Tono seperti ini terus selama seminggu, maka Pak Tono sudah tidak dapat tertolong lagi. Mendengar hal tersebut, anak pertama Pak Tono yang bernama Hendra memutuskan untuk pergi ke paranormal. Ia tidak bisa pasrah dan berdiam diri saja menunggu bapaknya meninggal secara perlahan seperti itu. Ketika Hendra sudah berada di rumah paranormal tersebut, Hendra diberikan bantuan penerawangan oleh paranormalnya. Di dalam penglihatan Hendra, ia melihat Pak Selo sedang ngobrol dengan dukunnya. Sudah lama kau tidak kemari, Pak Selo kan? Ada perlu apa kesini? Iya Pak, kali ini saya ingin order santet paling kuat. Memangnya kau berani bayar berapa? Yang penting orang itu mati dan tidak melebihi uang yang saya bawa. Jadi begini, saya taruh dan kunci 2 sosok di kedua ginjal Bapak itu dengan tali merah yang saya punya. Tidak akan ada satupun yang bisa memutuskannya kecuali saya sendiri. Nama santet ini adalah santet pasangan. Nah, jadi begitulah ceritanya seperti yang sudah kamu lihat sendiri. Dan koyo itu sebagai medianya. Apa ada jalan keluarnya? Kalau dari saya, pilihannya ada 2, tergantung dari kamunya pilih yang mana. Pertama, tali ini saling tersambung dengan 2 makhluk yang berada di kedua ginjal bapakmu. Jika saya ambil yang kanan atau yang kiri duluan, maka otomatis ginjal itu rusak 1. Kamu mesti siapkan donor ginjal 1 untuk bapakmu. Paling kalau kamu ingin menghentikan penderitaan bapakmu, saya bisa melakukan pilihan yang kedua. Karena bapakmu akan terus menderita sampai badannya sudah tidak kuat lagi. Barulah dia meninggal. Saya nanti akan kirim pesan ke Bapak.
Baiklah kalau begitu. Sampai tiba hari ke-10, bapaknya Hendra tidak buang air besar, mengeluarkan pipis darah, perutnya semakin memuncit, sakit perut dan tersiksa. Meninggal tidak, sembuh juga tidak. Karena tidak tega melihat bapaknya seperti itu, maka Hendra mengabari paranormalnya untuk memilih pilihan yang kedua. Setelah mentransfer sejumlah uang, paranormal itu mengerjakan tugasnya. Saat pagi menjelang, akhirnya bapaknya pun meninggal dunia. Seluruh keluarga menangis. Terlebih Hendra yang hanya dia yang mengetahui tentang peristiwa bapaknya itu. Dari peristiwa tersebut, uang tabungan Hendra pun habis tidak tersisa. Dan mengenai Pak Selo, dia tidak pernah lagi terlihat, melayat pun tidak. Mungkin saat ini dia merasa bahagia karena tidak perlu lagi membayar semua hutangnya. Dan dari pihak keluarga Pak Tono maupun Hendranya sendiri tidak satu kali pun menagihnya, karena tidak ingin lagi berurusan dengannya. Sejak akhirnya Hendra menceritakan semuanya pada keluarganya bahwa Pak Tono disantet oleh Pak Selo, yaitu temannya sendiri.